Ini bukan sembarang tugu. Di puncaknya tertancap tiruan sebuah gong yang konon dijaga sosok makhluk halus seorang wanita. Ajaibnya lagi, saban bulan purnama gong ini berbunyi sendiri. Benarkah suara dari pukulannya terdengar hingga 3 kilometer? Apa pula rahasia dari mitos lempar koin dan kembang? Apa yang akan terjadi kalau tak melakukannya? Bersama saya Bimo Kusumo, inilah Misteri Dunia. Tak ada yang istimewa sesaat melewati sebuah tugu yang terpacak di tengah jalan bersimpang 4 di perbatasan wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan, menuju Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok. Serupa tugu pada umumnya, monumen setinggi 3 meter tegak membisu dengan dinding semen yang terlihat kusam dimakan zaman. Namun perhatikan di pucuknya, tertancap sebuah replika gong yang tampak bolong di bagian tengah. Bukan saja memancarkan aura magis, dari sinilah sejarah dan misteri panjang berawal. Pada satu masa, tugu dan gong ini pernah menjadi salah satu kesenian dan ikon kota Depok paling legendaris. Inilah kisah Gong Si Bolong. Dalam sejarahnya, Gong Si Bolong merupakan kesenian gamelan yang hidup di tengah masyarakat di pinggiran kota Depok, lebih khususnya di sekitaran Tanah Baru. Dalam permainannya, Gong Si Bolong memadukan seni musik dan tari taro dengan gerakan bernuansa silat. Saya lahir di sini di Tanah Baru di mana Gong Si Bolong itu ada keseniannya. Saya juga kecil lahir di Tanah Baru ini, bahkan saya sunatan aja diarak sama musik Gong Si Bolong. Saya ingat sekali dan saya juga termasuk yang rajin nonton ya, kesenian wayang kulitnya yang pengiringnya Gong Si Bolong. Dulu namanya wayang bonang. Ya. Siapa yang mencipta lagu-lagunya itu? Karena menurut saya itu bedanya dengan kesenian lain. Beda. Gong Si Bolong tuh khas, dia punya nada dan jenis musiknya ya. Saya katakan juga ada masuk unsur Bali ya, karena dari segi nama lagunya juga agak-agak benar-benar kuno ya. Baba juga melihat kesenian Gong Si Bolong ini dulunya dipergunakan untuk media ritual. Jadi dulunya rakyat Curug Tanah Baru ya, itu setiap kegiatan misalnya nyunatin, kegiatan misalnya satu sura, satu Muharram, itu biasanya dibuat arak-arakan. Pada masa jaya, Gong Si Bolong sering dimainkan saat panen tiba. Ia bertumbuh menjadi kesenian rakyat yang diminati. Gong Si Bolong asli tidak pernah dimainkan lagi dan dijadikan benda pusaka, serta warisan budaya yang dilestarikan. Dari tahun 66 sampai 82, itu saya ngikutin. Ngikutin tuh maksudnya? Maksudnya ngikutin manja. Ya, ngikutin jadi seniman. Ya, seniman. Nah, Gong Si Bolong itu, dia nggak bisa dipikul kayak yang lain. Dia mau saya di pundak aja, kemana aja. Waktu itu kan belum ada mobil. Dulu kan setiap tahun tuh satu suro, itu ngarak-ngarak tuh. Ya istilahnya di situ ada ondel-ondel, ada barong, juga ada tiul. Ditambah lagi itu buah-buahan panen kita nih di sini dulu itu semua digotong dah tuh. Ya setiap tahun itu motong kebok satu, palanya dipendem di sono di mata air gerujugan juga. Namanya Bendungan Peleja. Di balik reputasinya yang meredup, Gong Si Bolong menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Rentetan peristiwa gaib juga mewarnai perjalanannya. Dari banyak literatur, menuliskan kalau gong ini ditemukan sekitar tahun 1648 di Kampung Tanah Baru, Depok. Ceritanya, pada satu malam seorang tokoh agama bernama Jimin
dikejutkan oleh suara bunyi gamelan yang datang dari area persawahan yang berada dekat air terjun Sungai Krukut. Rasa penasaran membawanya menuju sumber bunyi itu. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati seperangkat gamelan yang tersusun rapi tertimbun di tanah. Sebetulnya gong si bolong itu ditemukannya itu misalnya di Curugan. Pada itu tahun misalnya 1918. Gitu. Nah di Curugan itu di bawah, di atas itu ada keramat. Keramat ini namanya Bulak Keramat. Di situ ada salah satu makom tua yang namanya Putri Endang. Cuman saya nggak terusin ya namanya. Itu namanya Putri Endang. Tuh. Nah setelah ditemukan itu suara gong itu, waktu itu kan kalau nggak salah itu ya, kumpi saya tuh malam Jumat Kliwon itu ada suara. Ya, nah udah nggak dinagi. Sebulan kemudian ada lagi suara. Nah 2-3 bulan kemudian itu ada salah satu wangsit atau istilahnya secara mimpi atau secara ada bisikan gitu ya. Tolong itu ada benda yang dicurugan diambil. Itu ada 2 benda, gong si bolong dengan bendek. Karena merasa tak ada yang memiliki, Jimin membawa pulang gong dan gendang itu. Sampai di rumah, disadari kalau gong tersebut bolong di bagian tengahnya. Versi yang lain menambahkan cerita kalau penemuan gong si bolong berawal dari rasa penasaran warga yang setiap malam purnama mendengar bunyi gamelan. Padahal tak ada yang melaksanakan hajatan atau perayaan. Jimin berinisiatif mendatangi dan menemukan gong dan gendang di areal Curug Kali Krukut. Setelah melewati masa yang panjang, gong si bolong tidak lagi sekedar alat musik, berubah wujud menjadi benda pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selayaknya benda yang berusia ratusan tahun, gong si bolong penuh aura magis juga berselimut mistik. Pada bagian tertentu ikut dikultuskan, konon pada malam tertentu, terutama malam Jumat saat purnama muncul, gong si bolong sering berbunyi sendiri. Dentumannya bahkan terdengar jauh sampai 3 km. Setiap mulut itu ada sejenis suara bebunyian yang gaib. Jadi setiap mulut dulunya. Nah setelah itu turun nanti berupa ya kayak wangsit lah gitu. Dari mitos yang berkembang, gong si bolong juga menyemburkan energi positif yang bisa menyembuhkan penyakit. Yang paling mistikal, benda keramat ini kabarnya dijaga sosok wanita cantik yang bernama Nyai Putri Manis Sanggar Buana. Kepadanya wajib diberikan sesajen berupa kembang dan koin. Ya kalau bahasa dulu mah ada sesajen ya. Ya itu, dia tuh ada kembang cempaka, kembang kantil, ya sama kembang yang sepasar itu, sama kue-kue udah itu aja. Itu pun kalau giliran mau ini apa mau mentas. Ya kalau di rumah tuh ya biasanya kalau di rumah tuh kalau nggak mentas setiap malam Jumat memang itu pasti ada. Sama yang ngurusin. Ya bahasa kata tuh ada, kalau kata orang sehari dulu sajen lah kan. Adapun tugu tempat replika gong si bolong diletakkan juga menguar kisah-kisah yang di luar nalar. Meski tak pernah mencelakakan, energi gaib yang dipancarkan dari gong si bolong telah menjadikan tugu ini ikut dikeramatkan warga sekitar. Di era zamannya Presiden Gus Dur dulu pernah juga ini mau diangkat sebagai objek benda purbakala, masuknya mau ditaruh di museum. Cuman kagak ada yang berani. Orang Kampung Curug, orang Tanah Baru, siapa yang berani ngelepas ini? Karena emang ini berupa warisan. Makanya penting banget di sini warisan tak benda berupa musiknya ya kudu dilestariin. Gong si bolong dan keseniannya masih dilestarikan generasi penerus yang diwadahi melalui sebuah sanggar. Lalu bagaimana penampakan curug tempat gong si bolong awal mula ditemukan? Tidak hanya menjadi mitos dan legenda masyarakat Depok,
Kisah mistik yang mengiringi cerita Gong Si Bolong juga telah siar ke seantero ibu kota. Tim Misteri Dunia datang untuk menjawab penasaran banyak orang, menyusuri jejak sejarah serta menyingkap hal-hal misterius yang selama ini diperbincangkan. Turut mendampingi seorang praktisi supranatural dan tokoh masyarakat. Kenapa gong tersebut dibilang Gong Si Bolong? Jadi gongnya itu memang bolong. Gongnya itu memang bolong? Iya. Oke. Ya. Ya, secara turun-temurun orang kampung sini bahwa ini gong wasiat. Gong wasiat. Ya. Maka saking wasiatnya dibentuklah monumen atau simbolis Ya. dari gong Ah, bolong tersebut, pemirsa. Ini cuma replika, Ini cuma replika. cuma duplikatnya doang. Oh, ini cuma duplikatnya doang. Gongnya ada aslinya. Gongnya ada. Iya. Nanti- Pengen tahu nggak? Ya. Bahwa sebelum kita ke Sanggar Gong Si Bolong, Ya. kita ngeliat aslinya, kita berkunjung ke tempat penemuannya. Ditemuinnya Gong Si Bolong. Oh, pertama kali gong tersebut ditemukan. Ditemukannya yaitu di Curugan Kampung Curug. Curugan Kampung Curug. Oke, siap. Oke, pemirsa, si Babe ini akan mengajak kita untuk melihat di mana pertama kali Gong Si Bolong tersebut ditemukan. Yuk, ikuti terus pemirsa. Ayo. Ayo, Be. Serupa kisahnya, Gong Si Bolong tak muncul begitu saja. Kejadian mistik dan bisikan gaib mendahului penemuannya. Bisikan itu pula yang memberi sinyal dan mengarahkan tim menuju sebuah curug, lokasi keramat tempat Gong Si Bolong pertama kali ditemukan. Pemirsa Misteri Dunia, sekarang kita sudah berada di curug yang diyakini bahwa curug ini pertama kali Gong Si Bolong tersebut ditemukan. Nah, tepatnya di Curugan. ini ya? Curugan namanya ya? ini. Oh, namanya Curugan, pemirsa. Wah, di sini kampungnya namanya Kampung Curug. Kampung Curug. Nah, ini namanya Curugan, air terjun. Oh, Curugan ya. Dulu ini tinggi. Ininya Karena dulu. mungkin termakan Iya. usia mungkin ya. Dulunya tinggi. Nah, sekarang karena memang banyak longsor, dulunya berbentuk gua di bawahnya air ini. Bawahnya air berbuah. Nah, ditemukannya di situ. Di seputar ini. Iya. Selesai menapaktilasi lokasi penemuan, tim Misteri Dunia pun bergerak menuju ke Sanggar Gong Si Bolong. Di tempat ini pula ia pernah menancapkan kejayaan. Beruntungnya, sampai hari ini masih ada kepedulian generasi penerus untuk melestarikan. Ketua Sanggar memberi kesempatan untuk melihat secara langsung Gong Si Bolong dan legendaris itu. Sebagai benda keramat, ia diletakkan di kamar khusus, termasuk 3 pasang kerangka si gledek yang ditemukan bersamaan. Menurut kabar yang beredar di luar sana, Gong Si Bolong ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa gitu, Be. Iya, itu benar. Hanya kembali lagi sekarang ini oke lah ada, tapi kita memajukan terutama di bidang keseniannya gitu. Kalau mau tahu keberadaan Gong Si Bolong, ada di belakang sana kamar khusus. Oh, jadi ditempatkan di kamar yang khusus, Be? Begitu, betul, Bang. Oh, tak kira ada di sini gitu, Be. Betul, Enggak ya. ya? Sebetulnya bukan dipisahkan karena kan gitu ya. Yang disebut Gong Si Bolong antik. Keberadaan benda pusaka ini membuat hawa Sanggar terasa berbeda. Ada suasana berdimensi gaib yang menjalar ke seluruh tubuh. Apalagi sesaat Ketua Sanggar mengajak tim Misteri Dunia untuk masuk ke ruangan tempat Gong Si Bolong disemayamkan. Boleh, saya langsung masuk, Be? Silakan. Assalamualaikum. Nah, jadi ini pemirsa yang disebut Gong Si Bolong ya, yang seperti kita tahu Gong Si Bolong ini mempunyai histori yang sangat luar biasa sekali. Bahkan beredar di luar sana Gong Si Bolong ini mampu ya dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Nah, kita akan- Ini fisik Gong Si Bolong. Alhamdulillah ini Pak ada kerudung
Nah ini Beh, mohon maaf. Kalau boleh tahu ini kan ada apa nih? Sajadah, Mukena ya? mukena, Ya. mukena, sejadah. Dan ini apa nih, Beh? Ah, Parfum ini ya? minyak wangi aja. Minyak wangi. Minyak wangi. Oh. Gitu. Memang diharuskan seperti ini, disediakan seperti ini atau memang gimana? Iya, karena kebetulan Gong Sibolong ini bukan di tempat saja, didampingi oleh wanita Kita. yang masuk Islam. Ini maka tuh ada mukenanya, ada sajadahnya, ada minyak wanginya. Ya. Ini ada selendangnya. Selendangnya. Nah, sehingga kelengkapan ini memang ya yang nempati ini yang meminta. Si Babe akan memperlihatkan seperti apa bentuk fisik dari Gong Sibolong ini. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terawang batin Abah Firmansyah menemui kenyataan serupa seperti yang diceritakan. Ia melihat ada sosok wanita cantik berbaju merah, berdidekap menjaga Gong Sibolong. Baik pemirsa Misteri Dunia, Abah akan coba jauh lebih dalam lagi untuk menerawang Gong Sibolong ini yang selama ini menjadi misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik pemirsa. Ternyata setelah Abah mencoba menerawang lebih dalam lagi tentang Gong Sibolong ini, Abah melihat sosok perempuan ya yang memakai baju merah, dan ini sangat cantik sekali. Dan Abah juga melihat ini masih ada raratannya untuk ke pantai selatan. Dan jujur, ketika tadi Abah menulis lebih dalam lagi, residual energi yang Abah rasakan, memang dulu gong ini mempunyai karomah untuk penyembuhan. Dan terkait masalah adanya mukena dan sejadah, ini bukan berarti si gaib tersebut memakai ini ya. Ini hanya sebuah penghargaan atau simbolis saja. Cerita kesaktian dan karomah yang dipancarkan Gong Sibolong dibenarkan Haji Nisan, termasuk yang menyebutnya sebagai medium penyembuhan penyakit. Nah, di sampingnya ini ditaruhkan air. Di sampingnya mana, Be? Di samping, di belakang. Oh, di belakangnya ini. Nah, ini. Oh, jadi pemirsa di belakang Gong Sibolong ini ditaruhkan air. Ya. Maksudnya air dari air biasa. Di botol gitu, Be? Di botol. Wah, ya cuma dituangkan. Oh, dituangkan. Dituangkan. Oh. Nah, setelah dituangkan, insya Allah untuk menyembuhkan diminumkan airnya. Oh, gitu. Dari penelusuran ini terkuak juga kisah tentang Nyi Mayang Sari yang kemunculannya beriringan dengan penemuan Gong Sibolong. Makam Nyi Mayang yang diyakini sebagai sosok sakti mandraguna yang datang dari pantai laut selatan terletak dalam kompleks Sanggar. Sampai hari ini kuburannya masih ramai diziarahi untuk ngalap berkah. Nah, Abah Firman, ini kita udah nyampe nih di makamnya Putri Mayang Sari. Yang menurut cerita orang kampung sini, bahwa ini makam banyak mempunyai karomah dan banyak keberkahan, penziarah sampai saat ini juga masih banyak. Ya, pemirsa, patilasan Nyimas Mayang Sari ini yang diyakini bahwa ketika tadi kita melihat ya fisik bentuk dari Gong Sibolong tersebut. Nah, di sana Abah melihat sosok perempuan yang sangat cantik sekali dan diyakini oleh warga setempat bahwa yang mendiami atau menempati Gong Sibolong tersebut adalah
Nyi Mayang Sari ini. Menurut penglihatan Abah bahwa Nyi Mayang Sari ini adalah utusan dari Ratu Pantai Selatan. Sukar untuk mempercayai bagaimana benda-benda mati dipandang menyimpan karoma, energi, dan kekuatan mistis. Namun begitulah keyakinan dan praktek okultisme hidup di sebagian masyarakat. Tidak sebatas sugesti, serangkaian pengalaman gaib semakin menebalkan kepercayaan tersebut. Gongsi Bolong satu dari sekian banyak benda yang disucikan. Bermacam mitos dan hal ihwal keramat telah diletakkan kepada alat kesenian itu semenjak awal ditemukan. Lama-lama ia seperti benda hidup yang wajib untuk dihormati. Kalau tak diindahkan, sesuatu yang tidak diinginkan bisa menimpa. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terjawab dan menjadi tanda tanya. Bersama saya Bimo Kusumo. Sampai jumpa di Misteri Dunia berikutnya.